mendengarkan podcast ini. Yohanes pasal yang ke-15, saudaraku. Ayat 13, 14 dan ayat yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat 13, 14, 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pernahkah saudara sungguh-sungguh memikirkan hal yang kedengarannya konyol, tetapi sebenarnya ini patut kita lakukan, yaitu kita merenungkan, mengapa aku jadi manusia? Saya pernah memikirkan itu, saudara, waktu saya duduk di meja makan, lalu sebelah kiri saya ada akuarium. Saya menyukai ikan, saudara. Saya taruh ikan koi di situ. Saya berpikir, apa jadinya kalau saya menjadi seekor ikan, atau kalau aku diciptakan jadi ikan? Tidak ada arti dan nilainya, saudara. Tetapi aku bersyukur aku jadi manusia. Lalu lebih lanjut lagi, pernahkah saudara berpikir, saudara dan saya hidup di zaman perjanjian baru, di mana kita bisa mendengar Injil, dan kita bisa belajar Injil sebanyak-banyaknya. Kita hidup di zaman perjanjian baru yang bisa mendengar Injil, dan kita juga menjadi orang yang menerima atau mengakui, walaupun mungkin pada mulanya hanya di dalam nalar saja, bahwa Yesus Kristus itu Allah Anak. Sehingga kita menerima materai Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu Roh Allah yang memiliki kekuasaan dan kekuatan tanpa batas. Ibarat sebuah gudang kekayaan tidak terbatas. Ibarat sebuah genangan air, ini samudera yang tidak terbatas. Tidak berlebihan, saudara. Roh Kudus itu Roh Allah yang kita bisa menimba sebanyak-banyaknya kekayaan Allah untuk jiwa dan batin kita. Tentu dalam hal ini bukan emas dan perak yang kita harapkan dari Roh Kudus. Sebab kita percaya soal kebutuhan jasmani pasti Tuhan akan cukupi. Tetapi yang kita mau serap sebanyak-banyaknya adalah pribadi Allah, karakter Allah. Sebab kalau Alkitab berkata bahwa kita boleh mengambil bagian dalam kekudusan Allah, Allah itu seakan-akan melepaskan jubahnya, saudara. Kita boleh mengenakan jubah kebesarannya. Satu aspek kita boleh belajar keagungan pribadinya, saudara. Tetapi aspek yang lain kita pasti juga memiliki kebesaran, wibawa, karisma Bapak kita. Kita bisa menyerap sebanyak-banyaknya hikmat kekayaan Roh Kudus. Kita bersyukur kalau kita sungguh-sungguh menghargai Allah, kita menghargai Tuhan, kita menghargai anugerah yang diberikannya kepada kita. Kita akan memanfaatkan kesempatan yang tiada ternilai ini hanya sekali-kalinya sepanjang masa, sekali-kalinya selama-lamanya
dalam waktu 70-80 tahun. Bahkan kita tidak tahu kapan berakhir untuk bisa menyerap sebanyak-banyaknya kekayaan Allah tersebut. Jadi kalau bicara mengenai Roh Kudus, saudara jangan hanya terpaku pada karunia-Nya seperti berbahasa roh, penglihatan. Itu pasti akan diberikan jika Allah Bapa memandang saudara membutuhkannya. Tetapi yang terutama, saudaraku, Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang bisa tidak berbicara ketika kita tidak menghargainya. Dia pendamping yang menuntun kita. Tapi kalau kita fokus kepada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan pikiran, kehendak, dan rencana Bapa, kita nggak nyambung. Kita nggak nyambung. Memang ini berat, saudaraku. Tetapi percayalah bahwa ini adalah tawaran yang paling berharga. Tawaran yang paling mahal dalam hidup saudara. Memang dibutuhkan keberanian, saudara. Harus sangat berani untuk hal ini. Karena di antara 1000 orang belum tentu satu, saudara. Belum tentu di antara 1000 orang itu satu. Saya khawatir di antara 5000 orang belum tentu satu juga orang yang berani untuk menghidupkan, mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Di dalam pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat." Sahabat itu selevel, saudara. Di dalam konteks ini, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kita ini hamba yang diangkat seakan-akan sejajar dengan Dia. Selamanya kita ini hambanya Tuhan Yesus. Tapi saudara tahu kan apa artinya pembantu rumah tangga yang begitu setianya dan menjadi cerdas, lalu nyonyanya jadikan dia seperti sahabat? Apa sulitnya? Seorang bos, pemilik perusahaan besar, dia punya asisten atau pegawai yang begitu setia dan menunjukkan pengabdiannya dan punya kecerdasan, bisa mengikuti irama bos sampai jadi sahabat. Dan bukan satu rahasia kan kalau ada seorang bos besar membagi sahamnya kepada pegawainya yang dianggap sebagai sahabat. Atau bahkan dalam memperkenalkan pegawai ini dia mengatakan, "Di saudara saya." Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama. Cuman masalahnya, apakah engkau berkualitas sebagai sahabat? Apakah kualitas hidup saudara, kualitas hidup saya ini bisa mengimbangi keagungan, kecerdasan Tuhan Yesus? Itulah sebabnya Roh Allah, yaitu rohnya Bapa, dikaruniakan, dimeteraikan di dalam diri kita untuk menuntun kita kepada segala kebenaran. Saya ingin banget saudara bertumbuh. Erastus yang lama itu Erastus yang brengsek, saudara. Benar-benar brengsek. Untuk kualitas anak Allah saya itu memalukan, saudara. Dan unsur-unsur rendahnya masih ada, melekat di sini. Sampai sekarang. Nah sekarang kita mau buka diri, punya keagungan pribadi seperti pribadinya Tuhan Yesus. Nah Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Saudara harus menyadari bahwa saudara itu seperti saya ini brengsek. Tapi kita mau diubahkan Tuhan. Jangan menunggu meninggal dunia ketemu Tuhan baru ngaku sahabat. Tidak bisa saya jadi sahabat mendadak. Kita harus jadi sahabat Tuhan jauh-jauh hari, saudaraku. Makanya ya, betapa beruntungnya ya yang selalu mendengarkan khotbah ini dan lalu terus mengikuti ya. Betapa beruntungnya. Saya tawarkan ini. Jangan saudara anggap remeh.
Ini bukan sekedar khutbah untuk mengisi waktu atau melengkapi liturgi malam ini. Ini tawaran untuk saudara. Sebenarnya saudara itu dan saya ini nggak pantas mendapat penawaran ini. Kita orang berdosa, brengsek, dan punya kualitas yang sangat rendah. Tetapi Tuhan dalam kemurahannya menawarkannya. Aku mau jadikan kau sahabatku. Nanti saya akan singgung bagaimana Tuhan Yesus bersahabat dengan Abraham. Sebelum menghancurkan Sodom Gomora, dia beritahu kepada Abraham, aku akan menghancurkan Sodom. Teman, yang menemui Abraham itu Allah anak, karena Allah Bapa tidak pernah kelihatan selama-lamanya. Nah, Allah anak yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia yang lahir dari darah atau perawan Maria, yang diberi nama Yesus atau Yeshua HaMashiach, mau menjadikan kita sahabat seperti Abraham. Maka Tuhan Yesus berkata, yang dibenarkan yang punya iman. Iman seperti Abraham, yang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Saudara jangan hanya menjadi Kristen ke gereja seminggu sekali atau 2 kali. Kalau hari ini saudara melangkah pergi ke tempat ini, saudara sudah menunjukkan sebuah kesetiaan yang ekstra, yang lebih dari orang yang hanya bisa setor muka ke gereja setiap minggu. Teruskan, jangan setengah-setengah. Teruskan, jangan setengah-setengah. Teruskan jadi sahabat Tuhan. Biar Roh Kudus pimpin saudara bertumbuh dewasa sampai bisa mengimbangi karakter Tuhan Yesus. Ayat 13 dibaca lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kamu menjadi sahabatku, kamu juga harus bisa memberikan nyawamu untukku. Sama seperti aku memberikan nyawaku untukmu. Tidak seimbang kalau hanya aku yang bisa memberikan nyawaku kepadamu, tapi kamu tidak setia kepadaku dan tidak mengimbangi kesetiaanku. Saudara pernah nggak berpikir apakah Tuhan hanya puas menguji Abraham untuk menyembelih Ishak anaknya, lalu Abraham taat, lalu Tuhan bilang, oh bagus. Ada satu hal yang mesti kita tahu, bahwa nyawa Abraham yang paling berharga itu bukan dirinya, di anaknya. Itu logis sekali. Kalau orang sudah tua, sudah tidak bisa menikmati hidup, nyawanya tinggal beberapa tahun, dia ingin melihat anaknya. Jadi tidak heran ketika ada seorang ayah yang anaknya meninggal, dia berkata, mengapa bukan aku yang meninggal? Kenapa bukan aku? Nyawanya Abraham itu di Ishak. Tapi ketika Tuhan minta Ishak, Abraham beri. Jadi sebenarnya kalau saudara mau menjadi sahabat Tuhan, tidak ada yang boleh saudara jadikan kesenangan atau milik. Saya diajar Tuhan dalam hal ini. Saya belum lulus, tapi saya punya nilai sudah makin baik. Saya tahu. Saya tinggal nunggu angka 100 saja nih saudaraku. Apakah sekarang 70, 75? Kalau saya tidak bisa 100 ya 99, 98 lumayan. Satu persatu apa yang saya sukai harus dilepaskan. Sungguh saudara, dari benda, dari kesenangan, dari perasaan, itu sangat pribadi sifatnya. Tidak bisa saya ceritakan semua. Dan saya ceritakan pun Anda juga bisa mengerti atau setengah mengerti atau tidak mengerti sama sekali. Hal ini harus dialami masing-masing saudara. Dari kebanggaan kita, dari harta kita, sesuatu, uang kita, dari nafsu kita.
cita-cita, ambisi, semua. Ishak yang masih ada dalam diri kita harus rela disembelih. Itu bukan berarti lalu kita tidak memilikinya. Toh akhirnya Abraham kan tidak menyembelih Ishak, bukan? Tetapi kamu jangan menjadikan Ishak kesenanganmu. Jangan merasa punya sesuatu. Ini kalau ngomong begini di dunia kita hari ini sudah gak laku banget, saudara. Gak masuk hitungan, gak masuk akal. Makanya tadi waktu berdoa, saudara perhatikan saya berkata apa? Kami seperti orang yang hilang akal, Tuhan. Tapi kami memilih Engkau. Berapapun yang harus kami bayar, apapun yang harus kami tinggalkan. Nah, saya belum khotbah, tapi doa saya sudah khotbah. Tapi tidak bermaksud mau khotbah dalam doa, karena memang ya kita belajar kalau berdoa apa yang muncul di hati kita ucapkan, jangan ngarang-ngarang kalimat yang membuat Tuhan juga jadi tidak nyaman. Saudara harus tulus. Saudara ya, pasti keberatan. Sebagian besar ini nggak ngerti hidup macam apa itu, Pak. Ya, ini Injil yang benar. Mengapa orang Kristen mula-mula harus menderita? Kenapa? Tuhan izinkan mereka harus menderita. Yang pertama, penderitaan itu membuat mereka tidak berbuat dosa lagi. Berhenti berbuat dosa. Berhenti berdosa. Kenapa mengalami aneh yang begitu hebat? Yang kedua, tidak menikmati dunia. Ini hukumnya loh. Hukum Kristen tuh begini mestinya. Situasinya bagaimanapun hukumnya tetap sama. Membuktikan kesetiaan. Harus terbukti. Harus terbukti. Ini berhenti berdosa ini artinya bertumbuh dewasa ya. Semua ini membuat orang bertumbuh dewasa. Bisa mengimbangi. Saya bicara bukan orang yang sudah sempurna. Tapi saya mengajak saudara untuk masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini. Yang paling muda, yang agak bingung-bingung, sampai yang tua, yang sudah mau dipanggil Tuhan dalam waktu dekat, semua saya ajak untuk itu. Saudara, ini pilihan yang terbaik. Nggak ada yang lebih terbaik. Semua kan bisa dilewati, nanti akan lewati semua. Tenang, semua bisa dilewati. Amin. Yang satu ini jangan sampai kelewatan. Semua masalah bisa kita lewati. Yang satu ini jangan sampai lewat. Kenapa orang Kristen dibiarkan Tuhan teraniaya begitu hebat? Dan ingat, waktu itu Tuhan tidak menolong, tidak melindungi, membiarkan mereka menderita begitu hebat supaya berhenti berbuat dosa. Penderitaan badaniah membuat orang berhenti berbuat dosa. Tidak menikmati dunia supaya bisa menikmati Tuhan. Yang ketiga, membuktikan kesetiaan. Jangan sampai saudara nggak bisa dirubah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lihat kelasku ini, kata. Saya belajar bagaimana menaruh hidup saya, menyerahkan apapun yang Tuhan kehendaki. Jurus terakhir yang saya belum bagus sekali mengenakan adalah tidak menyisakan apapun. Dan kadang-kadang saya masih menyisakan. Akhirnya Tuhan, ayo itu. Saya akhirnya berkata, ya Tuhan, apapun yang kamu ambil dalam hidupku. Luar biasa, saudara. Kalau saya tidak punya komitmen, Tuhan pasti tidak bawa saya kepada proses ini. Dan saya tahu banyak orang nggak dibawa Tuhan ke proses ini. Belum sampai di sini sudah marah-marah, sudah ngamuk-ngamuk. Sampai proses milik kita yang terakhir Tuhan ambil. Sampai nggak punya kesenangan, kesepian habis. Hak kita lepaskan. Kita punya tes beda, saudara. Tes kita beda, tapi harus sama lulusnya. Amin. Tesnya beda, lulusnya sama. Tes yang saya alami
Tentu tidak sama dengan tes yang dialami Tuhan Yesus. Yang mulia Tuhan kita luar biasa tesnya, berat terberat. Tes yang dialami Paulus tidak sama dengan tes yang saya alami. Yang saya alami tidak sama dengan yang saudara alami. Tidak sama. Tapi harus sama-sama lulus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Sekarang nyawa saudara apa? Nyawa itu bukan berarti nyawa secara fisik kita bunuh diri. Sesuatu yang paling kita anggap berharga. Sesuatu yang kita anggap paling menyenangkan. Sesuatu yang kita anggap paling membahagiakan. Kenapa Tuhan berkata akan segala kejahatan cinta uang? Karena uang itu punya kekuatan tinggi sekali. Rata-rata orang kalau banyak uang itu menjadi sambuan. Dimanapun saudara. Jadi seseorang itu sambuannya. Kalau sampai bisa, walaupun banyak uang, tapi tidak menjadi sambuan. Wah, itu sekolahnya berat, saudaraku. Tetap tidak merasa bermilik. Oleh sebab itu memang kebenaran firman Tuhan yang harus didengar, saudara. Jadi, saudara-saudara sekalian, saudara beruntung sekali dan sungguh-sungguh beruntung kalau saudara ikuti firman ini. Bertumbuhlah terus sampai bagian nyawamu yang nanti diminta Tuhan. Pasti Tuhan itu mendidik kita dalam proses, tidak mungkin dalam satu tahap, pas tahap-tahapannya banyak ya saudaraku. Tahapan-tahapannya banyak saudaraku. Ini kalau A, B, C, D, E, F. Tuhan minta ini, yuk kasih. Tuhan kasih ini. D, diminta Tuhan, yuk kasih. C, berat. Nunggu waktu 5 tahun baru dilepas. Ini 2 tahun, ini 6 tahun. Ini 2 tahun, bisa begitu. Yang ini lebih gampang, wah ini berat. Nanti yang di sini bisa lebih lama. Yang ini bisa 15 tahun. Kesombonganmu, keakuanmu, hartamu. Saudara, ini urusan saudara dengan Tuhan loh, bukan dengan saya. Saudara berdoa, saudara bergumul, bagian mana dalam hidup saudara yang bisa menyenangkan Tuhan. Kalau yang E yang paling atas itu udah Tuhan senang. Tapi yang berikutnya sampai nyawamu. Itu nyawa. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, apa? Ia memperolehnya. Buku hidupmu tidak tertutup, akan terbuka terus, dilanjutkan di kekekalan. Tapi kalau kamu cari kesenangan dunia, buku hidupmu ditutup, dibuang ke neraka. Ayat berikutnya. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Jika bersyarat. Jadi bukan saudara pikir gampangan, ada syarat. Conditional, bukan unconditional. Dan berpikir, sudah ditebus oleh darah Yesus, otomatis dari sahabat. Enggak, conditional. Jika ulangi bacanya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Jadi saudara, karena seringkali kita cuma mau cari kesenangan sendiri, kita nggak punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Nggak punya kepekaan. Kita nggak pernah melakukan kehendak Tuhan. Kehendak kita sendiri yang kita lakukan. Kita itu seringkali kampungan. Kita pikir kita bakal hidup 1000 tahun di bumi. Kalau nggak punya uang sekian banyak, rasa nggak tenang. Kita bakal mati. Ikutin yang sentur. Kamu jadi sahabat Tuhan, kamu nggak akan dipermalukan Tuhan. Tidak akan. Tuhan juga nggak mungkin nuntut saudara melakukan apa yang saudara nggak bisa lakukan. Misalnya saudara dagang, Anda punya modal itu 5 juta. Terus Tuhan minta semua 5 juta. Saya nggak bisa dagang. Tolol kali Tuhanmu. Tuhan kita nggak begitu. Hatimu nggak terikat dengan Tuhan, itu agung sekali. Tapi kalau kita berkatakan 5 juta ini Tuhan, nyawaku kalau engkau minta ku cabut, ku berikan. Makanya ketika dia bilang, matiin Ishak, jadikan korban bakaran. Korban bakaran itu biasanya binatang. Sekarang kau pakai manusia, dipotong-potong dulu, dibakar habis seluruhnya. Tuhan Abraham berkata, baik Tuhan. Belakangan Tuhan bilang, enggak, masuk gitu, enggak, aku cuma menguji aja. Gitu loh.
Tapi juga jangan ledek Tuhan ya. Tuhan paling menguji ya deh Tuhan. Saya khawatir kalau sudah jadi Abraham ya, pura-pura suruh Ishak, kita pura-pura aja. Nanti juga Tuhan bilang stop. Ini jadi Tuhan. Jadi serius nih. Aku juga serius loh. Tuhan tahu engkau bohong. Engkau bohong. Orang itu sering ya membangun rumah tangga yang bahagia di bumi gitu, dengan segala cara yang dia pikir membahagiakan. Nggak bisa. Sebahagia-bahagianya segitu aja. Wah, punya anak pinter, juara nyanyi, juara main biola, juara bahasa Inggris, wah sekolahnya A, oke terus sekolah di luar negeri, wah jadi sarjana lalu kerja. Seberapa hebat sih setelah itu? Oke, dapat jodoh, orang kaya, punya perusahaan, punya gedung tinggi, naik mobil yang miliaran, pegawainya sekian ribu. Lalu mau apa sih? Coba lu pikir dah, seberapa hebat sih gitu loh. Hah? Tiba-tiba jebret kena kanker, bisa nggak? Jebret anaknya lahir cacat, ada saja kan masalah. Tiba-tiba bangkrut, tiba suami dibawa kuntilanak. Tiba-tiba ada bom meledak, macem-macem. Ini dunia. Kenapa kita nggak milih Tuhan saja, saudara? Kita lewati hari bersama Tuhan. Bukan nggak boleh punya anak pinter, mesti pinter anak kita. Sekolah keluar di luar negeri boleh, tapi di atas semuanya harus Tuhan. Saya bukan orang gagal ngomong begini, bukan orang gagal lalu saya frustasi lalu gila begini nih. Saya juga pendidikan, lulus, saya punya gelar, anak-anak saya juga sekolah. Baik-baik kok, udah. Hah? Tapi seberapa sih bro? Adalah indah kalau kita punya kepekaan mengerti kehendak Allah dan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Kalau tadi saya mengatakan, kenapa Tuhan membiarkan aniaya begitu lama? Supaya tidak berbuat dosa. Kita nggak harus dianiaya untuk tidak berbuat dosa. Oke? Supaya kita nggak menikmati dunia seperti anak dunia. 3, supaya kita menunjukkan kesetiaan. Kalau kita nggak pernah diuji, bagaimana kita ini bisa membuktikan kita setia? Amin. Saudara sih masing-masing kan khusus, tidak ada yang sama ya. Tapi kau berdoa minta Tuhan, engkau pimpin bagaimana aku hidup. Lakukan apa yang saya perintahkan ini. Ini firman Tuhan. Ini murni banget, percaya dah. Ini sangat murni, Pak. Nggak ada kepentingan apa-apa sih di balik ini, kecuali saya cuma mengajarkan kebenaran. Dan saya punya banyak orang-orang yang tiap hari ketemu saya, atau hampir tiap hari. Hidup saya di center, disorot terus oleh mereka. Nggak apa-apa, aku harus jadi contoh untuk kalian. Sudah selon, saudara. Udah selon. Saya juga nggak tahu kapan saya masih terus hidup. Lakukan ini, saudaraku. Buat ini. Biar engkau punya keagungan. Rela menyerahkan nyawamu yang tersayang yang kau miliki untuk Tuhan. Itu urusan saudara dengan Tuhan masing-masing. Kerjakan. Roh Kudus akan memimpinmu. Roh Allah akan memimpinmu. Yang kedua, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Yang dikatakan dalam Alkitab, Abraham disuruh begono begini. Itu sebenarnya, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebenarnya. Asik sekali jadi sahabat Tuhan Yesus itu, saudara. Sangat asik. Luar biasa asiknya. Yakobus pasal 2, kita baca dulu, nanti kita balik ke Yohanes tadi ya. Yakobus pasal 2 ayat 19 dulu dibaca ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Terus, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bebal itu artinya, saudara, bodoh tapi tidak berubah jadi pinter. Bodoh permanen. Bebal itu artinya bodoh permanen, tidak nurut terus menerus, tidak mau berubah. Bebal.
Nah, banyak orang Kristen itu bebal, merasa sudah beriman tapi nggak berubah. Hei orang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ini maksudnya. Saudara sudah punya iman? Apakah iman saudara sudah seperti Abraham? Kapan mau seperti Abraham imannya? Sampai kapan? Dan proses melulu, udah mau mati di ruang ICU masih. Kapan seperti Abraham? Proses. Udah mau mati kok proses. Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ingetin ya sahabat-sahabat saya, nanti kalau bicara soal iman harus kupas khusus nih, supaya kitab Roma jangan dianggap benturan sama Yakobus. Surat Yakobus dulu hampir dibuang oleh para reformator, oleh Martin Luther, dan mungkin sahabat-sahabatnya juga yang lain. Saya mau luruskan, nanti kalau saya ketemu Om Yakobus di surga, saya ditepuk-tepuk ini, bagus bagus. Hampir kitab Yakobus dibuang karena dianggap seperti jerami kering. Ini bukan jerami kering, ini enak aja. Ini jerami kering itu tidak ada apa gandumnya. Ini gandum, ini makanan. Jerami kering, sapi kali yang makan. Abraham dibenarkan bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatannya? Jelaslah ini. Ketika dia menyembelih anaknya Abraham, menyembelih anak Ishak, lalu Tuhan berkata, ya ini yang begini, nih yang begini nih, bener banget nih. Itu maksudnya, nih yang bener nih, itu maksudnya. Saudara sudah menyembelih Ishak saudara? 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, kita mulai nih Bapak Ibu, ayo serahkan F, kasih set. Ini kan begini, kalau sampai di sini baru sempurna. Saya tulus ya saudara, nanti kalau saya di surga, saya ketemu wajahmu. Ini luar biasa saudaraku, luar biasa langit baru. Waduh, kalau 10 tahun yang lalu sudah khotbah seperti ini, berapa banyak yang diubah. Tapi ya gak apa-apalah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kayak lagi pula waktu itu kan belum siap juga saya kali. Saudara mau semua ya? Kita merubah diri ya. Dan saudara ya, buktikan mau jadi sahabat Tuhan. Nggak akan jadi orang yang dipermalukan sampai miskin, nggak punya rumah, nggak mungkin. Kontraksi bisa, nggak bisa bayar. Pelan aja, nggak masalah. Jadi Anda kalau hari ini nggak punya rumah pun nggak masalah. Amin. Jangan nakal lagi ya. Ikut aja. Oke. Teruskan pembacaannya. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan. Dengan jalan demikian maka benar. Terus apa? Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Percayalah, itu percaya di situ bukan hanya aku percaya. Tindakan itu menunjukkan percayanya. Terus? Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Terus? Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kan sahabat bukan hanya begini, bro percaya saya enggak? Oke, jadi sahabat. Enggak begitu. Percaya itu bertindak. Kalau nggak bertindak ya nggak bisa dikatakan percaya, bro. Maka percayalah, kan begitu kan saudara? Maka percayalah Abraham, maka itu yang membenarkan dia dan dia menjadi sahabat Allah. Wah, luar biasa. Waduh, luar biasa saudaraku. Apapun yang kau minta Tuhan kuberikan, apapun yang kau ingini untuk kulakukan. Wah, luar biasa. Apapun Tuhan.
Waduh, bisa begitu hebat. Saya kadang-kadang ngomong begitu di hati kecil saya, terus terang ya, takut juga sih. Ada takutnya juga gitu, jipernya juga gitu. Tapi karena sudah terlanjur, aku tahu ini yang terbaik. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tuhan, siapa kamu? Aku dari Jakarta, Tuhan. Siapa? Malaikat siapa tuh? Kat, aku dari Jakarta, Kat. Pasti Tuhan kenal kamu. Saya dari Jakarta, Tuhan. Oh, aku kenal kamu, anakku. Kau sahabatku. Itu, saudara. Baru kembali ayat 15, Yohanes 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kamu sudah naik kelas. Sebab kamu sudah melakukan yang kuperintahkan, seperti Abraham. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Berapapun harganya yang harus kita bayar menjadi sahabat Tuhan, mari kita menjadi sahabat Tuhan.